Capek ya Pak, jadi pengusaha? Memang ada kerjaan yang nggak capek. Iya sih. Tapi yang penting, kita senang jalaninnya kan? Nanti pas kita haji, di depan Ka'bah, kita berdoa aja supaya kita dapat energi lebih dari Allah. Nanti kita bangun gudangnya di tanah yang baru. Insya Allah, aku yakin gudang kamu pasti lebih besar daripada yang sekarang. Amin, ya Allah. Amin. Curah ya? Astaga, bukan Mas. Ini produknya bagus, tapi murah. Bu, salon ini pakai produk mahal. Jadi jangan di sini ya. Mira, ini lain kali jangan diulangin lagi, masa saya ngisi sih? Iya, maaf Pak. Yang punya siapa? Mas, dengerin dulu deh Mas. Ini tuh produknya homemade, kualitasnya nggak kalah sama produk besar, tapi harganya berkualitas. Ini salon mahal bu. Kalau bisa ibu tawarin aja noh salon di seberang yang di rumah, ya? Oke? Ah, Oke. Mas, tapi palingan Mas cobain aja dulu. Nih, Bu, biar saya bilangin ya. Salon ini udah saya bangun dari nol. Saya nggak mungkin pakai produk sembarangan. Mas, cobain ya. Saya kasih gratis. Putri, udah ada iklannya belum? Udah. Mana? Ini saya lagi iklanin ke Mas. Enggak. Buka pintu. Assalamualaikum. Selamat siang. Tis buat Ibu cobain ya, Bu? Enggak, Mbak. Nanti Bu saya marah. Dulu aja, Bu. Ini saya bikin sendiri loh, Bu. Bagus banget. Maaf Mbak, masih banyak. Ya udah kalau gitu makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Kalau kamu sudah ada maunya, sulit orang menggoyahkan hatimu. Ayo, Bu. Halo. Ya bener. Astagfirullahaladzim, Mbak. Kan saya udah bilang, saya nggak mau beli. Ronggur, Ani, ada yang bisa Ronggur bantu, Ani? kenapa kamu nggak beli sampo teman saya? Ya teman kamu aja pakai kerudung, Ani. Masa dijualan sampo? Astagfirullahalazim. Jadi kamu laki-laki harusnya nggak buka salon, gitu? Ya nggak gitu juga, Ani. Maksud Ronggur tuh, Saya jamin pelanggannya Mas Ronggor pasti pada suka deh sama produk saya. saya tahu dari mana? Enak nih wanginya. Ada produk apa lagi, Kak? Wah, banyak banget, Mbak. Ada sampo, conditioner, pokoknya lengkap. Suka banget sama hasilnya. Makasih ya kakak-kakak. Ih, Ronggur, duluan ya. Bye. Bener, kalau laku saya pesan lagi ya. Makasih ya Ronggur. Ani, jangan lupain janji kita ya. Oke Ronggur. Mbak, makasih ya, Mbak Ani. Lu nggak usah makasih, aku seneng bisa bantu kamu. Alhamdulillah. Kira-kira banyak korbannya nggak, Bu, itu? Kayaknya ada sih, Bu. Emang nggak berkah ya bisnisnya? Kenapa nggak berkah? Dia itu kan perempuan. Kalau dia sibuk ngurusin perusahaan, terus siapa yang ngurusin suami dan anaknya? Ya kan? Masa iya kita? PT Pusaka Tradisi Ibu akan tetap buka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena saya yakin, insya Allah, ini akan membawa banyak manfaat untuk kita semua. Kita kuat karena Allah. Harus selalu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Di sini saya Adina Nur Aziza beserta rekan-rekan saya
Mawar Ester Pandiangan, M. Fadil Rabihan, Dede Nur Hafifah, dan Ahmad Abul Khair. Di sini kami akan menceritakan hasil diskusi kami tentang analisis SWOT kewirausahaan yang terdapat dalam film Mengusahakan Pertolongan Ilahi. Dalam film ini diceritakan kisah Nur Hayati Subakat, pendiri Paragon Corp, yang menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Cerita dimulai dengan diagnosis kanker paru-paru stadium 4 yang dialami oleh ibunya, yang mendorong Nur untuk mencari pengobatan. Dalam perjalanan ini, ia juga berhadapan dengan dinamika keluarga, termasuk anak-anaknya, Salman, Harman, dan Sari. Nur bertekad untuk menjual produk sampo buatan sendiri meskipun banyak yang meragukan kemampuannya sebagai wanita berhijab di industri kecantikan. Ia mengalami berbagai kesulitan, termasuk kebakaran di pabriknya yang menguji ketahanan dan semangatnya. Baiklah, materi berikutnya akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Inovasi produk. Nur menciptakan produk sampo yang unik dan berkualitas dengan harga yang terjangkau, yang membedakannya dari kompetitor. Visi yang jelas. Nur memiliki tujuan yang kuat untuk tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas. Ketahanan dan semangat. Kemampuannya untuk tetap tegar di tengah tantangan seperti kebakaran pabrik dan masalah kesehatan keluarga menunjukkan kekuatan mental yang luar biasa. Kepemimpinan inspiratif. Kemampuannya untuk memimpin dan menginspirasi orang lain, termasuk keluarganya, menjadi kekuatan dalam membangun tim yang solid. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, sumber daya terbatas. Sebagai pengusaha yang baru memulai, Nur mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal modal dan sumber daya untuk mengembangkan bisnisnya. Kedua, pengalaman di industri. Meskipun memiliki semangat, kurangnya pengalaman di industri kecantikan dapat menjadi tantangan awal dalam memahami pasar dan persaingan. Yang ketiga, stigma sosial. Sebagai wanita berhijab, Nur mungkin menghadapi stigma atau diskriminasi dalam industri yang dinominasi oleh norma-norma tertentu. Dan selanjutnya ada opportunity atau peluang. Pasar yang berkembang, industri kecantikan terus berkembang, dan ada pemerintahan yang meningkat untuk produk yang berkualitas, terutama yang dibuat secara lokal. Dukungan komunitas, ada peluang untuk membangun jaringan, dukungan dari komunitas lokal dan organisasi yang mendukung pengusaha wanita. Kesadaran konsumen, masyarakat semakin sadar akan pentingnya produk yang alami dan ramah lingkungan yang dapat menjadi peluang bagi produk Nur. Inovasi dan diversifikasi, Nur dapat mengeksplorasi inovasi lebih lanjut dalam produk dan layanan, serta diversifikasi ke kategori produk lain yang relevan. Risk atau ancaman. Persaingan ketat industri kecantikan memiliki banyak pemain besar dan merek yang sudah mapan yang dapat menjadi ancaman bagi bisnis baru. Perubahan tren pasar dalam industri kecantikan dapat berubah dengan cepat dan Nur harus tetap adaptif untuk mengikuti perubahan tersebut. Krisis ekonomi, situasi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan produk. Regulasi dan kebijakan. Perubahan dalam kebijakan pemerintah terkait industri kecantikan dapat mempengaruhi operasional bisnis. Baiklah, jadi kisah Nur Hayati Subakat merupakan contoh nyata dari karakteristik kewirausahaan yang dapat menginspirasi banyak orang. Melalui ketekunan, inovasi, dan kepemimpinan, dia berhasil membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Baiklah, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.